Yo, Omers balik lagi ke My Secret Channel. Hari ini gue mau bahas beberapa hal yang terjadi dalam perbisnisan diecast. Oke, jadi di dalam bisnis diecast itu ada beberapa yang namanya pre-order, ada yang namanya buy, sell, sama yang namanya auction. Jadi ketika lu masuk di dalam dunia diecast, itu banyak sekali caranya kita untuk berjualan. Ada yang namanya best offer, ada yang namanya lelang, ada yang namanya sell pakai bin. Nah, itu hal-hal yang mungkin kita harus ngerti gitu. Nah, kesukaannya dari bisnis diecast ini itu beda-beda. Jadi setiap seller punya alasan dan kenapanya itu semuanya beda-beda. Nah, gue tadi baru shout out di my Facebook mempertanyakan 3 hal dari kesulitan dan kesenangannya kenapa lu jualan diecast, dan beberapa hal yang gue tanyain lagi yang ada di Facebooknya. Nanti gue bacain, stay tune. Alright? Oke, balik lagi ke My Secret Channel. Jadi yang gue lempar di Facebook ada lagi 3 alasan Omers mau jualan diecast dan kesulitannya. 3 alasan Omers koleksi diecast dan 3 kesulitannya. Jadi di dunia diecast itu ada yang namanya collector, ada yang namanya seller. Collector adalah buyer. Nah, ada juga seller yang koleksi gitu. Ada juga yang collector tapi seller juga. Dia kerjaan utamanya nggak jualan, tapi barang koleksiannya itu buat investasi dan buat dijual sama dia. Oke, hari ini gue mau bahas ya dari beberapa pertanyaan dari Q&A yang gue lempar di Facebook. Jadi, ada nih yang ngomong gini, alasan jualan diecast mungkin ya mau invest dan ujung-ujungnya pasti cuan. Kesulitannya sih kalau jualan, pasti kalau barang yang kurang hot atau banjir gitu, banyak digantungan, pasti sudah susah jualnya. Oke, nah sekarang gue mau kasih tahu ya, ketika lu punya barang banjir, yang dalam arti semua orang punya barangnya gitu ya, lu bisa beli di mana aja, lu harus banyak pilih. Ketika lu punya feeling ini barang bisa investasi di 2 tahun 3 tahun lagi itu akan naik, ya beli, kenapa enggak? Karena ketika banjir harga murah, tapi yang lu beli itu harus sesuai dengan feeling lu. Kalau memang ini bakalan naik nih, karena nggak selamanya barang itu banjir. Gua kasih contoh, Japan Historic 1 waktu pertama kali datang itu PO-nya satu set itu sekitar 700.000, isi 5. Oke, nggak lama kemudian masuk di gantungan, masuk di acara Indonesian Diecast Expo, itu semuanya punya barang yang sama. Harganya, kalau kita hitung harga gantungan pada saat itu, sekitar jatuhnya 575.000 atau 600.000. Bener ya, 5 piece kali 120, 600.000. Wah, barangnya banjir banget. Orang kalau mau jualan tuh penak-penak lah kasarnya. Tapi ketika 2 tahun, 3 tahun kemudian, ini barang harganya 2 juta aja orang nggak bakal lepas. Investasi? Yes. Cuan? Udah pasti. Tapi nggak semua item yang lu beli itu bakalan bisa naik segitu drastis. Jadi kita harus pinter-pinter, Omers. Oke? Nah, pertanyaan yang kedua adalah 3 alasan Omers koleksi diecast dan 3 kesulitannya. Ada yang bilang gini, koleksi diecast karena waktu sekolah dulu koleksi HW. Sebenarnya dari kecil. Cuma dulu kan kecil pasti mobilan yang plastik itu murah banget, keinjak auto hancur. Kesulitan koleksi diecast, oke, intinya adalah apa nih ya? Intinya ketika koleksi diecast tanpa ada rasa suka dengan itu, cuma karena ikutan doang, baru dia kelihatan wow dia koleksi. Oke, jadi intinya beliau ngomongin kalau lu koleksi diecast itu karena lu dari kecil boys always be boys. Nah, gue banyak kenal kolektor yang dari kecil itu nggak kebeli mainan. Sekarang ketika dia kerja punya duit, dia beli gila-gilaan. Gila-gilaannya bukan karena balas dendam, tapi karena memang ada kesukaannya. Karena ketika lu koleksi diecast, lu nggak bisa cuman sembarangan semua lu beli, lu punya duit lu beli, nggak bisa juga. Karena pada ujungnya lu akan bosen dan lu akan mulai, wah duit gua nih jadinya jadi sampah gitu kan. Nah, satu hal yang gua mau sampein ya, semua diecast itu sebenarnya ada nilainya. Cuman kadang-kadang kita nyebutnya itu barang yang nggak berharga. Tapi gue mau bilang lu ya, kemarin gue ada pengalaman waktu kita berbagi gitu ya. Barang yang menurut kita nggak ada harganya itu berarti banget. Itu namanya mainan, itu bisa memuaskan hasrat boys always be boys. Ketika kita mau punya mainan, kita nggak bisa beli, kita dapat, the price is priceless.
Jadi ketika lu koleksi diecast, menurut gua koleksi aja yang lu suka. Jadi bukan berdasarkan dengan kemampuan lu beli, tapi karena lu suka dan lu bisa beli, ya lu beli gitu. Nah, kesulitannya dari diecast menurut gua, kalau menurut gua sih apa ya, koleksi diecast tuh kadang-kadang suka gregetin. Ada beberapa hal-hal yang kita nggak bisa dapet. Contoh dari 10 siri misalnya, ada satu siri yang susah banget dapetnya. Jadi lama-lama kadang-kadang bisa jenuh, jadi menyerah. 9 aja menurut orang itu belum komplit gitu. Nah, jadi Omers gue mau bilang ya, di bisnis diecast ini gue sebagai gue udah jalan ini sekitar 6 tahun lah, 6 tahun, dan so far I'm doing fine. Kita aja baik-baik aja. Kesulitan pasti ada, kesulitan udah pasti ada. Yang namanya saingan, harga banjir, harga yang melonjak turun, harga yang mungkin lagi nggak menentu, itu pasti. Nah, kayak masalah di corona saat ini, kita sebagai seller juga nggak semudah yang Omers kira gitu. Kita harus fight, kita harus akalin, kita harus pikirin gimana caranya. Gue juga ada temen yang baru-baru ini kena dampaknya, dan dia jualan barang koleksinya yang wow. Dulu gue bilang, nih orang beli gila banget mahal. Ternyata barang dia bisa dijual itu 30% dari harga dia beli. Berarti harganya lebih wow lagi. Dia jual semuanya, dan gue kaget juga sih. In 3 or 4 days semuanya habis ludes. Investasi dan bisa nyelamatin ekonomi keluarganya. Nah, jadi lo orang kalau mau koleksi, lo suka, lo mampu, lo bisa tahu feeling mana yang bagus, mana yang enggak untuk investasi. Tapi saran saya, kalau Omers sebagai koleksi diecast cuman karena suka, beli aja. Harga enggak nentuin. Karena kadang-kadang orang bilang, wah, ini barang gua nggak suka nih model. Tapi ada orang yang suka dengan harga yang begitu mahal menurut dia. Karena mahal murah itu relatif, guys. Tapi ketika lu punya kepuasan di dalam mainan yang bukan main-mainan ini, wow, ada nilai lebih sebagai diecaster. Oke, so stay positif. Kita terus jadi diecast Indonesia yang berdampak buat banyak orang. Jadi diecast Indonesia yang penuh dengan fun. Jangan ribut-ribut di social media and everything. Karena gue percaya gini, diecaster itu adalah hobi yang paling mengasihkan. Alright, keep it fun and keep it fun udah pasti. Alright, salam gas, Omers. Peace. I'm out.